ya donor itu keren, yang pendonor keren, yang mengusahakan darah itu juga jelas lebih keren. Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Efeknya ke petugasnya apa? Iya, mau mending direkam baik. Oh iya. Oh masih rekam. Nah, itu dia makanya perlunya seleksi donor yang ketat. Makanya kita setiap hari meskipun itu pendonor udah sering donor ya, tapi kan tetap di awal datang itu tetap dicek ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang berderet-deret itu, terus masih dicek HB, cek tensi dan lain-lain itu keperluan untuk meminimalisir kejadian itu. Iya, meminimalisir nggak sampai mampet. Nanyanya apa sih? Apa ya tadi? Pernah gue sekali loh. Ditanya apa? Sekali ditanya Kamu apa? jomblo apa enggak gitu? Pak SMA aku pernah donor sekali doang, sekali seumur sampai sekarang belum pernah. Ya pertanyaan standar ya dok ya, namanya Iya. siapa, Sehat atau tidak? hari ini sehat atau tidak. Kalau yang berhubungan sama itu tadi, macet mampet apa enggaknya, ya paling enggak itunya tensi tadi kan pemeriksaannya sama pertanyaan tuh istirahatnya cukup apa enggak, dia takut deg-degan, khawatir apa enggak, itu kan pengaruh ya. Kalau kita takut atau gimana, apa ya itu, apa sih ya? Kontraksi. Deg-degan. Ngaruh ya? Insecure, Sama ya. tuh ngaruh ke ini kita. Iya kan ininya, Tensi gitu tuh. iya Pembuluh benar, darah. vasokonstriksi, pembuluh darahnya nyempil gitu kan, jadi darahnya kayak nggak lancar. Pantesan saya Itu kalau jamin pengaruh. darahnya nggak pernah bisa. Saya menyempit itu tadi dok. Iya saya gagal terus. Ini mana pembuluhnya gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah ada Iya. niatnya untuk berdonor ya Mas Saya kalau Sony. niat setiap hari saya niat. Insya Allah niatnya sudah dicatat Dan sebagai alasannya amal juga kebaikan. berjuta-juta ya kan. Jangan lupa. Saya itu icon donor, jadi ya, niat setiap hari pasti ada. Walaupun sering gagal ya nggak apa-apa. Setidaknya saya udah punya kartu donor sih. Kamu punya kartu donor nggak? Dulu pernah. Kartu donorku bukan Kebumen loh. Mana? Keren enggak? Sama juga bukan. Bener, Aku jauh. Jadi gitu. Sabar-sabar lah kalau misalnya tiap mau donor ini, saya sudah donor 70-an kali, masih diperiksa lagi, masih ditanyain Nah, lagi. ya Itu salah satu kepentingannya adalah itu. Kan sayangnya mubazir udah diambil. Karena kan kondisi tiap orang beda-beda, sudah 70 kali donor misalnya, tapi pas saat ini donor lagi kondisi capek, lagi nggak fit, lagi kurang tidur atau apa, ya masih mungkin kan dia Dok, kalau- mampet gitu. Masalah keluarga bisa mempengaruhi gagal di seleksi donor nggak dok? Masalah keluarga nih. Misalnya Masalah gimana? hari ini saya Masalah lagi- apa gimana? misalnya kamu nih hari ini lagi ribut sama pacarnya misalnya ya, itu bisa mempengaruhi seleksi donor nggak? Biasanya itu malah membantu ini loh, kalau saya lagi ada masalah di Oh. luar terus kita memberikan sesuatu sama orang tuh kayak Iya. malah Jadi bagus. Meringankan. iya kayak Oh. ini apa ya, Pelong. iya Oh enggak itu di seleksi donornya itu bisa kayak jadi oh mbak ini tensinya lagi tinggi. Kayak tensi gitu. tinggi biasanya juga macet pengaruh. Enggak Pengaruh dari masalah. terkait sama masalah dia dengan pacarnya itu. Se- Kalau dia punya pacar. Lanjut, anggap aja punya. Lu jadi nanya enggak sih? Astaga Allah, ini ikat ya. Ikat ya. Enggak sakat-sakat. Gitu kayak misalnya Iya. misalnya nih saya berangkat dari rumah dengan membawa masalah nih. Mau donor spesial nih. Terus karena saya membawa masalah dari rumah, maka ketika dicek tiba-tiba tensinya jadi tinggi. Bisa gitu enggak? Bisa Oh bisa ya? iya. Stres gitu ya namanya. Tapi kenapa kalau misalkan kayak gitu kadang tensinya tinggi dok, Ah. terus habis itu diminta sama petugas minum dulu ya, misalkan istirahat dulu Biasanya gitu, kalau- turun lagi. ya tensi tinggi ya kadang macet, soalnya biasanya tensi tinggi kan cepet ya alirannya, berarti kan tensi tinggi itu kan berarti jantungnya ya terus gitu, aliran darahnya cepet, kadang tuh yang
ya nanti nggak tercampur ideal. Ini kan kita setiap kantong kan ada yang gini. Ya, mungkin itu ya prosesnya nggak bisa ideal lah. Kalau istirahat dulu kan otomatis dia menurunkan, tapi itu biasanya yang tensi atasnya yang tinggi. Kalau kan tensi ada per sistol per diastol. Kalau yang sistolnya yang tinggi biasanya istirahat terus dia akan membantu agak turun. Itu masih deg-degan atau apa itu kan pengaruh banget. Tapi kalau yang udah diastolnya tinggi biasanya istirahat sebentar aja nggak cukup. Biasanya kalau pendonor kan kadang datangnya dari lokasinya dari jauh, terus ke situ ada yang sepedaan, rajin banget ya, sangat rajin sepedaan, masih ngos-ngosan, tengah hari datang langsung berat, ditensi, ya kan otomatis tinggi. Ya, itu yang kasus-kasus kayak gitu paling disuruh istirahat dulu sekitar Minum 15 dulu. menit. Tadi kamu bilang minum dulu ya. Minum apa? Minum putih biasanya. Kalau tensinya tinggi ya. Iya. Kalau tensinya rendah biasanya suruh minum air teh. Minumnya aja itu nggak pengaruh bangetnya sih ya. Minum kan ya duduk jagung ya masa jagung doang ya. jadi disuguhin lah, ada yang disuguh gitu. Kalau mungkin ini dok terkendala kalau misalnya minumnya request boba gitu boleh nggak? Ngaruh nggak tuh ke tensi ya? Boba Iya, gitu. boba gitu. Yang manis Spread manis. gitu. Iya manis dingin. Coca-Cola gitu. Ngaruh nggak sih dok? Kalau manisnya itu mungkin naikin dia banyak nanti. Naikin. Mau ini loh yang donor-donor di dalam gedung. Oh iya. Kafetaria UDD. Nah, ini kabar bapaknya baik, ini. kabar baik. Kafetarian Ini ibunya sedang UDD. proses. Enggak ya? Tuanya ini. Nah, ini kafetarian UDD. Gimana Apa itu sih konsepnya kafetarian nanti? UDD? Iya Apa jadi gini sebenarnya sih ini dalam rangka menarik masyarakat di sekitar kantor. Di sekitar kantor UDD terutama di Kecamatan Kebumen itu yang kantong-kantong donor yang di sekitar Kecamatan Kebumen itu kita tarik atau lebih tepatnya kita minta agar donornya di kantor saja. Satu, kenapa? Karena kalau di kantor itu kita lebih ada dokternya gitu. Kalau ada konsul-konsul itu ada dokternya. Yang kedua, kalau donornya di dalam gedung itu nanti akan mendapatkan es krim ya Beb. Dapat es krim dan pilihan menu donor. Nah, Bisa milih pilihan sendiri menu nantinya. Iya, jadi totalnya itu ada 230 menu donor yang bisa dipilih. Enggak, saya ini bohong itu. Sebenarnya ada berapa ya, Beb? Ada berapa? Ditungguin aja. Iya. Ya, Ada berarti beberapa nanti pilihan menu donor. nanti kita kasih pilihan kayak gitu. Bocor deh apa Sanggulun, Wajik gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Nah itu sambil jalan ya, itu kita kan setiap donor di ruang istirahat donor tuh ada survei kepuasan pelanggan, itu mohon diisi. Itu untuk keperluan kita, jadi nanti bisa masukin di situ, ada saran pengen menu apa sih, mungkin nanti bisa sampai kalau memang memungkinkan, memang baik itu nanti kan bisa diusahakan sama misalnya Bapak khusus Sony. di hari Jumat kita menu donornya itu jajanan tradisional Jawa misalnya itu bisa juga. Contohnya Itu tadi Sanggulun. Ternyata Sanggulun. Oh, gitu. Sanggulun enggak. Sanggulun itu abang putih dong. Saya namanya saja yang Jawa. Waduh yang Jawa banget. Perlu browsingin enggak, Dok? Kayak apa? Ya nanti kita ini berusaha Sanggulun ya, seperti ini Sanggulun gitu. baiklah. Iya, ini Nggak usah nanti kita di-browsing. edit ini Nanti Sanggulun. Nanti tambahin ya. Tambahin sendiri ya. Kita perlu bosin sekarang. Enggak sih, nanti mau diajak Mas Sony. Iya. Oh ya udah nanti diajak Mau makan dibawa langsung Sony. sekalian ya. Sanggulun mah dia mau aja, Dok. Emang mau diterima. Jangan dok, lemet aja dok. Lemet. Selametan, met. Lanjut. Kayak Sanggulun. Ini bulan nih. Nah, Dok. Khas Betawi dari mana? Khas Jawa. Ini emang Betawi. Jawa dok. Jawa ini. Betawi itu kan di Pulau Jawa. Wah, itu salah nulis itu. Ih, benar ini Sanggulun kayak gini. Tapi kok judulnya khas Betawi? Nggak tahu itu. Dari ketan gitu. Ya dari ketan. Kelapa, atasnya kelapa. Hmm. Iya dok, itu atasnya kelapa Iya. dok. Besok ya Ini- dok. Nata Kapan dek. dok? Dari sekian banyak makanan Jawa ya. Kenapa yang terbersit Sengkulun nih? Soalnya- Mungkin ada Kayak kok jadi aku yang mungkin
Namanya tuh ikonik gitu, kayak menggelitik gitu buat dikulik gitu dong. Sengkulun. Jadi tahu kan Oke. sekarang gambar. Ternyata ada memori-memori khusus gitu. Sengkulu kan Indonesia banget kan dok. Iya, mendingan sengkulun daripada sengkuni dok. Ada lagi apa? Nggak tahu lagi dengan sengkuni. Lama lagi ntar kita itu. Apalagi Subali. Oh, jadi intinya kafetarian itu tempat untuk ya kafe ya namanya. Iya, kafe. Untuk spesial pendonor yang datang di dalam gedung PMI. Nanti bisa nyanyi-nyanyi juga Oh, ya? yang memang dari lahir tuh bakatnya jadi penyonyo, nanti bisa sekaligus nanti di sini nyonyo-nyonyo kita. Sekiankan. Gitu. Desainnya tuh kafe, tapi sebenarnya itu tuh kayak tempat istirahat pendonor kayak gitu. Jadi kita pengen pendonor itu yang sudah selesai tuh apa nyaman ada di situ. Tapi nggak cuma buat yang sudah donor saja. Teman-teman lain yang istilahnya pengen main ke PMI boleh main ke situ. Karena nanti yang kita sediakan situ nggak cuma yang bisa di apa fasilitas untuk pendonor, tapi juga orang-orang yang main ke situ kayak gitu. Jadi kayak kafe. Kalian memberi kenyamanan gitu ya. Iya. Oh nanti ada spot yang instagramable gitu. Iya. Meskipun gak donor, misalnya mau bantuin Mbak Vika Mas Sony P2DS untuk mengviralkan donor, boleh nanti foto-foto di situ di Nanti kita bikin tembok tanda tangan. Iya, kalau udah donor tanda tangan. gitu. Iya di tembok. Buat apa? Buat tanda tangan aja. Kenang-kenangan. Iya. Kalau udah ada anggarannya ya. Kayak mikir, emang iya ya ini. Kayak yang gitu. Kita nggak pernah diajakin ngomong ini. Bian bae Mas Sony. Dok, relax ya dok. Emang begitu sih dok, kan udah tahu dok. Lanjut. Rumah operasional mau mulai kapan sih rencana gitu? Secepatnya. Cepat nih. Berarti Senin. Senin. Senin kita mulai udah. Tempatnya udah siap. Iya, nanti kalau di interview lagi ya Rabu. Interview lagi Jumat. Gitu. Senin sih kita mulai. Eksekusi sudah langsung. Senin udah ada sengkulun loh ya. Enggak, Sanggulun itu Enggak. menu di hari Jumat. hari Jumat. Iya, jadi kalau teman-teman Rencana. habis pada senam tuh. Terus istirahat sebentar. Istirahat sebentar. Ada juga ada senam. Ada senam. Nah, ini loh maksudku. Ada persamaan persepsi karena tidak bisa mengatur. Ngikutinya susah ya dong. Ini kok belak-belok. Sudah berbulan-bulan aku tidak mengalami senam soalnya gitu. Ya kita senamnya mandiri sekarang dok. Oh iya. Setelah senam, Setelah senam, nanti teman-teman istirahat sebentar, makan bubur kacang hijau dan sebagainya. Nah, baru kalau mau donor itu nanti menunya menu itu. cita-cita Inovasi kayak gini tumbuh dari siapa sih? Gue pengen ngerti. Tumbuh dengan sendirinya. Iya. seperti cinta. Dari akarnya siapa deh gitu. Dari Dewi lah tentu saja. Nggak mungkin kan kalau Kita cuma remahan. Yang ngikutin dong. Iya, ini Dokter Dewi itu penumbuh ide sekaligus penopang dana. Donatur utama. Ini aku nggak bisa memposisikan diri. Ganti tolong. Tapi serius dok, ini diseriusi ini kafetarian ini. Ini sih yang mau tak sampaikan adalah pahamkan kenapa pendonor kita ada banyak sekali. Nah, karena Itulah. orang kita yang merekrut donor manis sekali gitu. Mulutnya manis sekali. Iya, mulut. Jadi pendonor kita Iya emang sih. Benar banyak yang terjaring Iya, gara-gara dia banyak yang disuntik sama terjerat. Kumbale. Bukan berarti nggak kerja sebenarnya kalau krisis ya. Kerja 24 jam. Siapa 24 siapa jam. yang bilang nggak bekerja P2DS? Nah, ini yang mulai toksik tapi menggemaskan. Siapa yang bilang P2DS tidak bekerja? Nah Sebenarnya emang kita nggak bekerja sih. Jadi tapi kita kan memang diniat. Nguli ya. Kita nggak pernah bekerja dok. Enggak. Karena memang ketika kita berangkat dari rumah, saya sama Vika itu kita niatin ibadah dok. Bel. bau-bau. Iya.
Menjelang hari H dok Iya, maklum ini. kita niati ibadah Beda soalnya. niat udah. Langsung ini ya tobaters. Khairunas anfa'ahum linnas. Masya kata Allah. Yes. Ah, Yanti. Bedanya dia mah menyempurnakan apa sih pernikahan ada Menyempurnakan ibadah. ibadah. Bintek ya lo. Iya. Ya, Bintik satin. Kening katanya gue ngoyo dok. Anak orang turu. Aku bimtek satin sama istrinya orang. Iya. Oh, malah bahas bimtek. Itu tadi lo maksudnya. Bahkan Iya. tadi selain itu juga jadi sebetulnya tuh tim pencari donor kita gitu P2D2S belum tahu ya tapi P2D2S tuh apa? Kayak belum. Iya. P2D2S sendiri singkatan adalah Para pencari dan Dan desa apa ya? Apa ya? sukarela gitu. Pencari dan melestari pelestari donor donor darah sukarela. sukarela. Itu samaan sih ngomongnya. Bel. nah itu jadi Mbak Vika Maswan ini sebetulnya udah punya zonasi stok darah aman sebetulnya sih kita itu jadi setiap hariannya tuh stok darah yang aman setiap harinya di Kebumen itu berapa sih? Nah itu jadi ada hijau, kuning, merah. Nah kita amannya itu ada di hijau. Gitu. Nanti kalau misalnya udah angkanya itu kalau udah masuk ke yang kuning, nah itu Mas Oni Mbak Vika ini udah mulai kenceng lagi lari nyari MU-nya di banyak, pokoknya rekrut donornya itu lebih kenceng lagi untuk nambah. Sebenarnya sih kita udah punya usaha-usaha preventif kayak gitu ya, maksudnya untuk sampai nggak krisis. Tapi ya itu tadi mungkin barengan musiman yang kebutuhannya sendiri juga pas laginya tinggi gitu. Jadi mungkin kita kejar ternyata biasanya kebutuhan 30. Tahu-tahu pas ini di musim itu kebutuhannya 50 kan otomatis jadinya ini Perolehannya permintaan tetap 30 tapi kebutuhannya 50. Nah, itu kan stok yang ada tergerus terus. Ketika tergerus itu jadi kritis. Itu kadang-kadang sampai 0 juga. Apalagi kalau untuk golongan darah AB itu kan golongan darah AB itu kan di Kebumen itu hanya berapa persen ya nggak sampai 20% orangnya. sedikit Iya sedikit banget itu. Lebih itu lagi lebih apa ya sedikit lagi orang dengan golongan darah C tuh. Yanti ngerti goldatnya. Iya. Pokoknya ada momen-momen tertentu yang membuat golongan darahnya itu habis seketika itu seperti itu. Nah, kami dibantu sama koordinator donor darah di tiap-tiap wilayah. Itu kita terima kasih sama teman-teman koordinator donor yang tidak ada capek-capeknya membantu PMI Kabupaten Kebumen untuk mengajak masyarakat di sekitar tempat tinggalnya untuk berdonor darah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi sebenarnya P2D2S tuh nggak kerja, cuma dibantu sama mereka aja. Teman-teman itu yang luar biasa semangatnya. Padahal tiap hari pulang jam 9, jam 10 ya. Ya itu kan main-main. Iya. Kalau yang ini mematahkan ucapan Mbak Vika tidak kerja kan khawatir dong diterima mentah-mentah apalagi yang nontonnya cuma sepotong-sepotong terus jadi viral ini Jadi bagian potongan itu TikTok ini. Iya. Ini bisa viral ini. padahal sebetulnya P2S itu kalau yang tampak dilihat dari jam datang 7:30 itu ubet aja ngeprint ngetik apa ngeprint setet ngamplop muter pokoknya sampai pulang sampai selesai jam itu masih muter aja yang lain sudah gini Keren. Kasih plus beliau ya. ini masih Biasa aja. Ibadah sih dia. Udah ibadah. Tingkatnya udah dewa, udah beda. Karena kalau di luar jam kerja itu kita niatnya silaturahmi sama koordinator donor. Cara-cara kalian jalan-jalan gitu ya bisa dapat koordinator baru tuh gimana sih? Gimana gitu? Oh, cara menjadikan seorang itu koordinator donor baru. Enggak, cara lu buat nemuin koordinator yang baru gitu. merekrut mencari Merekrut koordinator donor baru. Ngajakin orang buat Komunikasi lu, donor. promo lu tuh gimana Oh, gitu ke masyarakat bias- sehingga mereka mau gitu loh. Biasanya kita silaturahmi ke suatu organisasi biasanya. Ini yang lagi kita gencarkan itu ke Fatayat. Fatayat itu kan membernya itu kan satu kabupaten luar biasa besar. Terus ibu-ibu juga. Biasanya itu kan ibu-ibu itu kalau sudah ngumpul tuh yang terkumpul itu banyak biasanya. Nah, itu kita sasar ke sana. Nah, biasanya kalau koordinator donor itu kan dalam satu
organisasi cuman kita pilih satu orang yang dimana nanti akan bertanggung jawab menggerakkan, menyediakan lokasi dan membantu kita dalam berkomunikasi ketika dilaksanakan donor darah itu. Satu itu Fatayat, yang kedua itu kelompok pemuda. Kelompok pemuda biasanya itu kan ada kayak Karang Taruna dan sebagainya. Nah itu kalau ngumpul lagi bahas kegiatan itu nggak cuma bahas kegiatan tapi diawali dulu dengan donor darah itu. Yang ketiga kita negosi beberapa event, misalnya event yang paling enak buat donor darah itu apa gitu? Event-event kayak misalkan hari santri ya gitu kan. Iya kayak hari Atau santri. event-event Langsung. HUT. PGRI. Berarti kalian ada kalender hari-hari besar di otak kalian ya? Iya, Ya, gitu kan. kadang ada yang kayak berulang gitu loh, setiap tahunnya kayak gitu Nah, loh. iya gitu. Jadi ntar kalau misalkan kita udah biasanya kan, ntar kita udah komunikasi nih, save nomornya nanti misalkan donor itu cuman eventan pas waktu ngadainnya. Nanti tahun depannya kita bisa hubungin lagi, Pak, Bu, ini besok ada event ini, kira-kira mau ngadain donor lagi nggak gitu-gitu. Itu yang dari event. Caranya gitu. Jadi 1 tahun itu kita sudah punya agenda sebenarnya 1 tahun. Nah, agenda 1 tahun itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan darah di PMI Kabupaten Kebumen, di Kabupaten Kebumen. Nah, untuk itulah kita perlu 1 hari itu 3 lokasi donor darah. Nah, itu yang kita harus genjot tempat donor baru seperti itu. Sebenarnya kalau cuma dibagi dengan desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kebumen itu sudah lebih dari cukup, kan ada 460 desa dan kelurahan kan, itu sudah lebih dari cukup, cuman memang belum semuanya tersasar gitu. Nanti pelan-pelan semuanya akan kita sasar. Belum semua orang mau terbuka buat ngadain donor. Iya. Sama juga dengan sekolah. Padahal sekolah itu kan sasaran empuk ya, buat donor. Bisa. Iya, ajang istilahnya gimana membuat teman-teman yang di SMA itu biar challenging mereka buat iya yang pengen donor ya gitu kan. Sebenarnya donor darah bagi teman-teman pelajar itu penting sekali sebenarnya. Kenapa menjadi penting? Terutama untuk teman-teman STM atau SMEA, karena ketika nanti akan bekerja itu akan ada namanya medical check up. Medical check up itu akan dicek darahnya, tinjanya dan sebagainya itu terutama ya. Nah, jadi kapanpun itu pasti akan merasakan suntikan yang ditakutkan oleh teman-teman pendonor pemula itu kan biasanya suntikannya biasanya. Nah, jadi teman-teman pendonor pemula, teman-teman akan tetap merasakan disuntik. Jadi hadapilah itu sedini mungkin dengan cara donor darah itu lebih bagus. Kenapa lagi harus donor darah untuk teman-teman di pemula di sekolah itu? Karena ketika teman-teman pemula itu dinyatakan bisa donor darah, artinya dia sehat secara jasmani dan rohani. Kedepannya kalau mau medical check up minimal dia tahu kondisi tubuhnya. Gitu. Itu kenapa menjadi penting bagi teman-teman yang masih usia sekolah seperti itu. Dan tahu nggak, donor darah itu keren. Nah, ini pengalaman pribadi nih. jadi Boleh ceritain. enggak sih. Jadi donor darah itu kalau saya sendiri ya ngelihat ya yang donor darah itu keren ya. Dulu soalnya waktu zaman kuliah aku belum berani donor darah. Belum pernah tuh yang kuliah masih awal-awalan kuliah gitu. Udah ada donor masuk kampus. Jadi kita lagi ada acara donor. Aku sendiri belum berani, tapi ngelihat yang pada donor, wih keren banget, berani gitu, jarumnya gede banget kan? Iya. Tapi Langsung. keren. Jadi tuh yang jadi ya muda-mudi ini jangan kaget kalau tiba-tiba abis donor terus besoknya ada yang deketin, ada yang Pantesan saya yang deketin banyak. Iya ternyata itu tapi itu plus sendiri loh ya. Kayaknya Yang deketin ternyata keren keluarga deh, butuh gitu. donor. saya setiap kali itu ada nomor WA baru masuk loh itu. Ternyata saya banyak yang itu. Enggak keren beneran, dari yang kalau yang nggak pernah donor ngelihat yang udah donor, wih keren gitu. Dok, Tadi ada warna kuning, warna hijau gitu ya. Kalau di Kebumen angka aman. stok Stok berapa? aman? Iya. 400, di angka 400 stok amannya. Cuman itu juga bukan stok seluruhnya juga ya, itu juga misalnya A harus berapa, B harus berapa gitu. AB itu
enggak boleh kurang dari sekian, enggak boleh lebih dari sekian, itu juga ada. Ini sehari Sehari. hitungan hari kan Hari, 300 sampai 400. Iya. Iya, jadi setiap hari ntar hari ini segitu ya stoknya amannya. Hari ini harus bisa memenuhi kekurangan, misalkan hari ini harus kita produksi, kan biasanya ambil itu rumah sakit rata-rata 80. Berarti paling enggak kita juga harus bisa produksi 80 biar hari depan bisa tetap di 400 sampai 300. Terus kayak gitu. Ya, ada hitungannya ya. Jadi ada ceritanya juga. Jadi itu sebetulnya adalah amanat dari Bapak Ketua Umum PMI, Bapak Yusuf Kala. Kalau yang sebelumnya itu kan darah. Jadi tuh idealnya bukan darah yang sekarang dipakai untuk yang sekarang kan habis. Jadi kita sekarang produksi dapat donor, ada pendonor 80. Sampai ada 80 kantong darah, itu bukan yang terus diminta rumah sakit 80 langsung habis. Jadi harusnya sekarang kita punya stok berapa itu masih aman untuk kalau yang terakhir, yang terbaru ada sampai 5 hari ke depan. Gitu. Jadi gampangannya ngelihatnya yang kita sekarang darah yang diambil hari ini baru dipakainya adalah yang 5 hari ke depan. Itu. Jadi bukan langsung dapat terus dipakai, itu intinya berarti nggak punya persediaan kan kita. Itu nggak ada stok amannya. Kalau amanat Bapak Ketua Umum PMI adalah untuk 5 hari. Nah, jumlahnya itu nanti hitung-hitungannya Mbak Vika sama Mas Sony dari per kebutuhannya rumah sakit itu. Jadi rumah sakit tuh kan kita ada Berapa sih? ya ada beberapa rumah sakit di 12. Kebumen. Jadi dari 12 rumah sakit Kebumen itu kan mereka punya ya perhitungannya lah ya, setiap harinya berapa itu nanti ada rata-ratanya itu dihitung ini sama Mbak Vika Mas Sony sehari butuhnya berapa, itu nanti yang dikali untuk 5 hari itu kira-kira gitu. Banyak ya. Berarti di angka 1000-an lebih. Kalau biar aman 5 hari ya Dok ya. 5 kali 80 400 ya, benar ya 400 tadi itu. 400. Berarti resiko dong kalau kalian ambil cuti sehari 2 hari ya. Iya, Wah, makanya resiko bodoh amat. Mau mampus lah. Mau mampus lah. tidak sekata. Ya enggak kan, pekerjaan kita kan bukan day by day, bukan. Pekerjaan kita kan sudah 1 bulan, jadi kita 1 bulan itu bikin perencanaan mau kemana saja bla 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 gitu kan. Nah nanti H-7 hari kita fixkan melalui konfirmasi WA bisa, atau surat juga bisa. Kalau beberapa kayak dinas-dinas itu biasanya pakai surat, sekolah-sekolah juga pakai surat. Tapi kalau kayak yang perorangan atau komunitas kita biasanya cuma by WA saja. Itu. Nah itu H-7. Jadi kita cuti itu maksudnya enggak masuk kantor kan? Iya. Tapi kan kita bawa HP itu. Nah itu tetap bisa konfirmasi gitu. WFH itu. WF Kita nggak ada cuti ya, adanya WFH. apa sih? Ya itu dia. WF everyday. everyday. 24 jam sehari itulah pokoknya. Nah, bagi para pendonor yang kadang kala itu kalau nge-WA nomor admin belum sempat dibalas, itu satu, kita mohon maaf. Yang kedua, kita setiap hari itu membalas chat WA itu hampir 200 chat WA. Pesan masuk. Iya, jadi kita baru balas chat yang nomor 10 itu yang masuk udah 12 gitu. Jadi kadang-kadang Tahu nggak adminnya siapa? Adminnya XXXXX. nggak bisa nahan gitu. Kampus tuh Aku kalau ngomong gitu, aku kalau ngomong kadang suka gitu ya Dok. maaf ya, Hiperbol ya. nggak harusnya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa apa? Saya dokter bermain dengan pikiran sendiri. Nggak maaf, harusnya nggak apa-apa masuk gitu aja. Harusnya aku kesana aja tadi. Oh, jangan. Jangan insecure dong. Lebay banget gitu. Maaf, diulang-ulang aku kesana. Ini aja. Udah ini biar kayak gini aja. Bukan. Aku ketawain lagi. Maksud saya ngetawain lebay. Itu bermain 200
Ini 200 yang menghubung. Ya kan yang kita mau- kalau WA gitu itu 200. yang menghubungi Ya, katanya. Seharusnya nggak apa-apa. Soalnya biasa dibohongin Mas Sony sih. Tadi dokter terlalu fokus. Jadi ini Dok, sebenarnya firasatnya dokter itu sudah betul. Aku nggak batin gue lebay banget sih 200 balesin WA orang 200 tapi GTW. Tapi betul. Sekarang gara-gara sekarang sistemnya sudah. Nah, ini kan kemarin juga nih. Kita sistemnya kan ganti. Sistemnya di-upgrade. Ketika sistem di-upgrade, terus habis itu aplikasinya kan agak error ya. Aplikasinya agak error. Banyak nih yang masuk dan termasuk sekarang kita udah bisa balesin WA lewat WA Langsung ya? admin. Iya, langsung. Nah, semua WA tuh masuk jeret semuanya. Jeret semuanya. Jeret semuanya. Ke WA admin. Dan itu bener emang 200 sampai bisa. Jadi saya udah diem aja emang. Kan Walaupun- ini yang aku maksud tadi, tidak ada persamaan persepsi. Walaupun kadang WA balasnya cuman oke gitu doang ya. Iya, Oke. betul. Cuma kayak iya. gitu. Cuma ibaratnya kan emang sekarang karena semuanya itu masuk, bener. Apa iya, banyak iya, kita iya, jadinya ketilep. Oh, iya. Banyak yang Iya. nggak terjawab. Jawab. Nah, ini aku yang kurang update tadi. Kan masih bayangannya similar yang dulu. Yang Selamatkan kau. Itu. Makasih ya Beb, kamu baik deh. Nanti aku beliin bakso. sudah terjawab di sini. Ya, jadi termasuk teman-teman yang apa namanya banyak yang komplain kok aku udah donor kemarin tapi kok nggak ada riwayat tambahnya atau kok stoknya kok nol semua atau kok stoknya ada tapi saya butuh kok nggak dikasih kayak gitu-gitu itu semuanya terjawab karena sistem kita baru upgrade dan itu belum langsung sinkron ke SIM aplikasi Donorku. donorku itu. SIM Dondar. Sistem kita kan SIM Dondar itu belum sinkron sepenuhnya dengan aplikasi Donorku. Jadi kadangkala stok yang ada di sistem Donorku itu yang ada di HP-nya para pendonor itu tidak match sama stok darah yang ada di PMI. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini karena belum sepenuhnya match. Jadi ini klarifikasi ya. Ya, ini klarifikasi. Oh, jadi errornya di situ itu Iya. problemnya. Terus kadang adminnya juga jalan-jalan, jadinya nggak semuanya langsung dibales kayak gitu ya. Iya, itu juga butuh jalan. Betul. Adminnya traveling by. Artinya siapa sih? Artinya siapa sih? Dokter lah. Banyak yang nanya. Loh, bukannya kamu? Kamu kok. Kalau adminnya itu kalau dari jam 7:30 sampai jam 12 itu biasanya saya yang pegang biasanya Ngaku. karena harus ngerilis jumlah stok sama lokasi donor 1 minggu ke depan itu dari jam 7:30 sampai jam 12 setelah jam 12 itu sampai jam 22 itu biasanya dipegang sama BBM itu sama Vika biasanya itu jadi Vika itu di rumah itu kadang masih Vika. Gitu. Jadi ada pembagian admin sendiri ya. ya nggak dibagi sih sebenarnya itu karena saya kalau bagi update stok sama rilis tempat donor 1 minggu depan gitu jadi mau nggak mau WA yang masuk di jam-jam itu biasa saya yang balas biasanya gitu. Dan ini hubungan sama ya tadi stok-stoknya masih agak kita belum bisa memenuhi permintaan rumah sakit yang tadi disebut krisis Oh, gitu ya biasa stoknya belum sakit. ikut ya stoknya sedikit-sedikit ini kita lagi Genjot. genjot Mbak Vika Yes. Mas Sony jadi setiap hari itu keluar dari PMI cari dan nanti setiap hari Biar mereka kita- Kita keluar setiap hari tidak boleh ada dikeluarkan. di kantor keluar cari Setiap hari kita cari resign. tempat. Bimbang balik Setiap- lagi. Setiap Iya, hari harus iya. harus Buat keluar nyari tempat. dari tempat donor, dari pendonor untuk dijadwalkan ke depan. Pokoknya Sampai patok pulang
patokannya P2S itu kalau kelihatan di kantor itu dia nggak kerja gitu. Itu Tuh. patokannya itu. Jadi anak jalanan. Iya, marketing soalnya. Iya. Kalau di perusahaan yang ada benefitnya itu kita disebutnya marketing, tapi kan kita Non profit. non profit, maka kita tidak bisa disebut itu, maka kita sebutnya pencari dan pelestari donor darah sukarela. Udah berapa kilometer jalan untuk menempuh tempat baru? Jangan ditanya jalannya, sebenarnya sih ditanya udah satu hari berapa kopi yang kita minum itu sebenarnya. Karena setiap kali kita bertamu ke tempat orang pasti ada kopi itu. Jadi Yang ada kopi. tolak ukurnya P2D di sini kalau semakin gemuk orangnya berarti semakin banyak kopinya, kayak gitu. Ya, Tapi dilihat. gede semua Ya, dong. gimana ya? Subur ya. Kita harus punya banyak energi. Mas Oni ini kayaknya kalau tamatin belakangan udah mulai menolak makanan loh. Kalau pergi gitu. Kayaknya dia lah Nggak emang lagi makan. jaga image kayaknya dok. Oh iya, takut fittingnya. Itu soalnya Dok kan standar kemakmuran karyawan PMI itu kan kalau karyawannya gemuk sehat gitu kan, maka saya tidak boleh menurunkan kegemukan saya. Soalnya nanti kalau saya jadi kurus itu dianggapnya nanti PMI tidak memakmurkan karyawannya. Yang menetapkan standar. Apa sih Nun? Apa sih Nun? Lu kira gue kecil, gue gak makmur itu. Iya betul. Kamu kurang belajar juga gue. ya. Iya dok, Betul, gimana juga kita ya. ya kecil-kecil? Ya Allah. Coba deh kamu nanti main sama aku 5 hari aja. Nanti bobotnya tambah. Gak usah. Kamu main sama aku aja sama Ulfa. Iya. Ntar naik pasti. Apalagi cuma ngedengdok. Ulfa kan sekarang Ngedongkrok sembuk di banget udah. Ini dipotong ini ya. Ulfa jadi seminggu. Ulfa tuh udah naik. Aku tuh sampai nggak tahu kalau itu Ulfa, kalau ngeliat dari belakang ini siapa ya, kayak relawan bukan. masa? Yakin aku nganti kan di meja front office itu kan nyandar di pintu dia, ini siapa ya, pas lihat loh kok cinta gitu kan, ternyata Iya, sudah sibuk Bang. banget. Aku tahu kecilnya dia, kuliah Masa kan. sih? Dulu kan segini kecilnya kan. Ya kamu kapan merasakan perubahan itu? Aja apa pas nyambung dulu logistik. Ya benar ya, aku pindah logistik. Gemoy bener, iya bener. Yang dihadapin itu sih ya. Iya, Ya kan, semuanya adalah stok. gelundungan snack gitu. Gelundungan. Kan kita nyicipin dulu dok. Biar gak ada produk gagal. Tester. Iya tester. Oh iya nih, oke. Nanti aja lah. Itu kan kemarin beberapa waktu yang lalu ada perusahaan yang nawarin Apa? snack, Menu. menu donor. Oh ya banyak sebenarnya. Nah, kalau ada perusahaan yang nawarin menu donor, testernya itu saya sama Vika testernya. Jadi uji layak di kalian ya. Iya. Uji layak secara P2S. Nanti uji layak secara logistik. Aku sama Ulfa. Jadi aku 2 kali. Boleh ya perusahaan manapun lu masuk. Boleh. Iya nawarkan kan, yang namanya Iya, nawarkan gitu. boleh kan. Infonya ke siapa? Kalian juga. Info Infonya masuk. ya, Iya. ya harusnya ke kepala UDD sih. Bersurat door to door. Gimana nih kalau mereka pengen coba jual produk Iya. misalnya gitu. Fleksibel aja lah ya, datang atau ya bersurat ya bisa, ya datang Kasih nanti ketemu ya bisa. Iya. Bawa sampel. Bagusnya itu datang bawa sampel, itu bagusnya. Maksudnya sampelnya jangan cuma 1 atau 2, maksudnya gitu, langsung bisa kita coba ya dok ya. Lebih akurat Aduh, hasilnya ya. Dokter nggak pengen gemuk apa? Enggak. Dokter nggak pengen. Orang-orang susah nurunin sih. Kenapa kalau dokter jarang ada yang gemuk? Dokter ini doang yang gemuk. Ini doang Oh, dokter iya. yang nggak gemuk. Oh, dokter kok gemuk. enggak? Ada. Oh, dokter gemuk ya? Dokter gemuk. Dokter Sony. Didi ya. Dokter Didi. Dokter Kepalanya Didi. tuh badannya dokter gitu. Dokter Jamal itu gemuk banget malah udah. Dokter Didik juga kan itu semua dokter. Nih, kan orang donor tuh datang seleksi gitu-gitu. Terus darah tuh kemana sih? Di PMI diapain gitu? Alurnya jadinya ya. Ya itu alur ya maksudnya. Darah di PMI itu ngapain gitu? Habis donor darahnya kemana? Iya, ke
kemana dan diapain gitu. Orang menurut nggak tahu darah mereka tuh diapain gitu. Gimana? Darahnya itu jadi udah didapat diambil ya sama after petugas. Itu yang bisa, yang masuk, yang layak diproses untuk lanjut itu kalau jumlahnya, volumenya 315 mili sampai 365 mili. Itu baru bisa diproses lanjut. Kalau makanya yang tadi misalnya berhenti di tengah jalan, macet, terus atau pendonornya pingsan, itu kan bisa dilanjutin ambil, nggak bisa dapat satu kantong tuh ya. Nah itu nggak dipakai, nanti tetap dibuang, jadi dimusnahkan. Sayang, bazir. Dan itu juga pendonornya nggak boleh donor lagi nanti sampai waktunya dia donor 2 bulan. Jadi dianggap udah donor kan kalau udah dapat 200 mili udah keluar itu. Nah ini nanti darah-darah yang tadi memenuhi volume, syarat volumenya itu masuk ke laborat. Di laborat dicek, dikonfirmasi lagi golongan darahnya, terus diperiksa lagi. Ada namanya screening, di screening untuk infeksi-infeksi yang menular lewat transfusi darah. Itu nanti kalau yang sehat itu maksudnya masih masuk ke darah karantina dulu, di karantina jadinya, karena kan belum ada pemeriksaan lanjut. Nanti setelah misalnya MLTD-nya itu sehat, pemeriksaannya diperiksa 4 MLTD ada 4 parameter, jadi diperiksa untuk hepatitis B, hepatitis C, HIV sama sifilis. Jadi setiap kantong yang masuk itu semuanya diperiksa 4 itu untuk yang infeksi menularnya, itu yang standarnya ya. Jadinya meskipun dia udah donor 100 kali, udah donor 100 berapa kali, dan setiap kantong itu masuk, kantongnya darahnya baru tetap diperiksa. Itu jadi nggak ada jalan khusus gitu. Ini udah percayalah, ini kan pendonor lama, nggak usah dicek lagi gitu, nggak bisa. Nah itu nanti kalau yang udah lolos screeningnya, istilahnya non reaktif, nggak ketemu virus, baru nanti diolah jadi komponen darah. Kalau komponen darah, kalau Kebumen kita bikin kadang masih ada permintaan yang untuk whole blood. Whole blood itu yang darah satu kantong nggak diolah, nggak dipisah-pisah lagi. Jadi emang dokternya minta ya satu kantong itu. Terus yang kedua itu PRC. PRC itu sel darah merahnya. PRC. Biasanya untuk perdarahan atau yang anemi HB-nya kurang, ibu-ibu lahiran buat operasi, itu biasanya kadang juga mintanya itu PRC. Terus yang ketiga itu TC, yang trombosit. Iya, itu nanti baru diolah. Udah dapet itu baru masuk ke nanti ada bagian rilis. Jadi mereka masih ngecekin lagi nih darah-darah ini sesuai nggak sama standarnya. Misalnya kalau sel darah yang PRC tadi dilihat itu kira-kira volumenya berapa dan lainnya. Itu nanti ada bagian studi yang meluluskan nggak lulus. Nanti kalau yang sudah lulus baru masuk ke disimpan lagi ke bank, iya di Blackband yang di bagian distribusi. Itu yang nanti kalau ada permintaan dari rumah sakit keluar dari situ dikeluarin. Ending finishnya di situ berarti dong. Di situ nanti ada permintaan rumah sakit. Tapi ada beberapa, itu nanti kan dari rumah sakit yang minta berapa gitu, dikirim ke rumah sakit kan. Tapi ada beberapa yang untuk pemeriksaan ke pasiennya, sebelum ke pasien kan kita cocok-cocokan. Jadi darahnya donor sama darahnya pasien tuh ada prosesnya namanya cross match. Gitu, dicocok-cocokin gitu, ada prosesnya. Itu ada beberapa yang masih dilakukan di kita. Di PMI Di PMI ini ya, beberapa rumah sakit. Ya mungkin di sana dia belum punya bank darah rumah sakit. Itu diperiksa dulu di sini. Tapi tetap ini ya, didistribusinya tetap ke rumah sakit. Jadi kalau dulu kan sering ya ada keluarga pasien ke PMI terus minta darah kan, bawa surat pengantar rumah sakit, ini perlu darah, terus dia bawa darahnya, dia yang bawa sendiri ke rumah sakit, kadang mampir ke warung mana dulu, mampir kemana, itu sekarang udah nggak bisa gitu. Jadi semua pasien yang butuh darah permintaannya harus dari rumah sakit, yang bawa nanti petugasnya rumah sakit sendiri, entah itu ke bank darah rumah sakit atau ke laboratnya atau ke bangsalnya, itu langsung nanti di sana gitu sih. Jadi prosesnya lama ya, 4 jam.
Memakan waktu ya berapa lama sih? Dari setelah selesai didonorkan sampai ditransfusikan itu 4 jam. Donor 5 jam. kalau ditransfusikan nggak ini ya, kalau kita kan prosesnya sampai yang udah siap didistribusikan. Transfusinya itu di rumah sakit. Iya, maksudnya itu Iya, sampai siap dari darah itu. siap diambil sama rumah sakit itu Kalau yang misalnya ada sito, kalau yang ini kan kita biasanya ada pooling dulu. Jadi ya udah darahnya di-stopin. darah yang udah diambil itu baru diprosesnya, karena diendapkan dulu, proses besok hari. Ada yang seperti itu. Masing-masingnya beda. nggak bisa darah misalnya nih saya donor pagi jam 2 diambil rumah sakit nggak bisa. Bisa itu kalau yang sito mungkin pas stoknya mungkin nggak ada stok gitu ya. Sito itu urgent. Ya misalnya stok nggak ada atau minta TC kan biasanya seger. Nah itu kan nanti sekitar 2 jam mungkin. 2 jam itu udah total sama Ya dari ambil proses Screening itu sudah. semua screening ya dok. Ya screeningnya MLTD maksudnya. Iya semuanya. Ya di laboratorium kita terakhir seperti itu. Jadi 2 jam. Iya. Terakhir deh pesan lu buat para pendonor yang ada di Kabupaten Kebumen. Pesan buat para penonton ini ya. Jangan berhenti menebar kebaikan. Yang selalu saya jagokan itu adalah Verunas Anfahum Linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau punya uang, bisa uangnya dimanfaatkan. Kalau punya tenaga, bisa tenaganya dimanfaatkan. Kalau punya darah, bisa darahnya diberdaya gunakan dengan cara donor darah. Dari kamu? Pesennya jadilah pendonor sukarela yang rela untuk mendonorkan darahnya tanpa tahu untuk siapa dan kapan saja. Dari Dokter Dewi dan kasih semangatnya buat teman-teman dari BPS. Ya donor itu keren, yang pendonor keren, yang mengusahakan darah itu juga jelas lebih keren. Ayo kita pamit guys. Belum. Ini mau pantun dulu. Ada pantun. Gimana, Ya, ada dong, ada. Udah nyiapin dokter. Padahal aslinya ada tuh. Ada tuh aslinya. Gimana dah? Gimana? Ayo Hilang. P2D2S cakep nggak dok? Cakep. Kalau P2D2S bikin jaket boleh nggak ini? Kok gimana? Biar makin cakep. Biar makin cakep. Jadi P2D2S ini kemudian gitu. Aslinya atau Dijawab. Maksudnya saya ada Nakamura, ada Nakamura. Oke. ada pesan lain lanjut juga aja. Dok buat pendonor yang ada di Kebumen? Ya pegang aja lah, kalau kita memudahkan orang kan nanti kita juga akan dimudahkan oleh orang. Teman staff PDDS, thank you banget buat hari ini bincang-bincangnya mengenai UBD. Terima kasih. Hari ini semuanya. Terus-terusan kalian untuk mendapatkan tempat donor yang baru-baru. Semangat. Senin besok loh, ada agenda kemana? Aku dapat sunting. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di PMP Kebun Podcast. Sudah hai bareng, besok kita hai lagi di selanjutnya. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.